Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Meta Nursita di mata kuliah Auditing 1 Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai konsep auditing. Dan kali ini saya akan mencoba memberikan pemahaman yang lebih sederhana mengenai auditing itu sendiri. Baik. Banyak orang yang menyatakan bahwa auditing adalah sebuah pemeriksaan. Sebetulnya, auditing ini merupakan sebuah prosedur atau kegiatan yang bersifat sistematis dalam rangka membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah dua hal dalam konsep auditing ini, yaitu yang pertama adalah standar atau kriteria. Dan standar atau kriteria ini dibandingkan dengan fakta atau kenyataan yang terjadi. Contohnya seperti dokumen atau data-data pendukung lainnya. Nah, dalam membandingkan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki sifat kompeten untuk melakukan audit. Auditor ya pastinya. Dan orang yang memiliki sifat independensi, di mana mencapai output atau hasil akhirnya itu berupa opini, pendapat, atau rekomendasi-rekomendasi lainnya. Oke, selanjutnya ialah tahapan-tahapan audit. Tahapan audit atau pemeriksaan umum yang dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan. Biasanya ada step-stepnya nih. Oke, ada 5 step. Yang pertama itu adalah kantor akuntan publik ini dihubungi nih oleh calon pelanggan atau klien yang membutuhkan jasa audit. Setelah si KAP ini dihubungi, KAP ini membuat janji untuk bertemu dengan calon kliennya itu untuk membicarakan yang pertama itu alasan perusahaan. Apa nih alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya? Apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, atau untuk kepentingan pihak bank atau kreditor, atau untuk kantor pelayanan pajak, atau Bapepam LK, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu KAP juga nanya nih, apakah sebelumnya perusahaan ini tuh pernah diaudit KAP lain atau tidak tuh. Dan yang ketiga, jenis usaha perusahaannya nih apa, dan gambaran umumnya mengenai perusahaan tersebut itu seperti apa. Itu juga menjadi poin-poin nih untuk KAP untuk melakukan audit ke depannya. Berikutnya itu data akuntansi perusahaan itu tuh yang diprosesnya itu secara manual selama ini atau dengan bantuan komputer. Ya, tinggal input, oke gitu ya. Dan yang terakhir itu KAP ini membuat janji tentang sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuannya cukup rapi atau enggak. Karena biasanya audit ini akan kerepotan jika bukti-bukti atau dokumen dan data pendukung lainnya itu masih kurang. Selanjutnya, KAP ini mengajukan surat penawaran atau yang biasa disebut dengan audit proposal ya, yang artinya antara lain ini berisi jenis jasa yang diberikan, besar biaya auditnya, audit fee-nya nih ya, kapan auditnya dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lainnya. Ini tuh harus persetujuan antara kedua belah pihak, antara si KAP itu sendiri dan si perusahaan yang meminta untuk diaudit ini. Kalau misalkan perusahaan ini menyetujui, oke nih, saya setuju nih Pak dengan lain sebagainya. Nah, audit proposal tersebut akan menjadi sebuah engagement letter atau surat penugasan atau perjanjian kerja. Ya, selanjutnya ini KAP juga melakukan audit pemeriksaan lapangan ya di kantor kliennya. Setelah audit pemeriksaan lapangan selesai, KAP juga memberikan draft auditnya nih, draft audit report kepada si klien sebagai bahan untuk diskusi. Nah, setelah draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit reportnya.
Tapi sebelumnya KAP juga harus meminta surat pernyataan langganan dari klien ya, yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan tersebut. Dan yang terakhir, selain audit report itu, KAP juga diharapkan untuk memberikan manajemen letternya yang isinya memberitahukan kepada manajemen perusahaan itu mengenai kelemahan pengendalian internal perusahaan dan saran-saran perbaikannya untuk kedepannya. Nah, itu aja sih yang diperlukan dalam tahapan-tahapan audit. Demikian mata kuliah hari ini yang bisa saya sampaikan tentang konsep audit dan tahapan-tahapannya. Oke, selamat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.